Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Agustian dari Manajemen 2B. Pada kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang korelasi parsial, berganda, dan regresi linier sederhana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian korelasi. Korelasi parsial adalah korelasi hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau menyesuaikan efek dari satu atau lebih variabel. Kemudian, korelasi berganda. Apa itu korelasi berganda? Korelasi berganda adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Kemudian, yang terakhir adalah korelasi regresi linier sederhana. Korelasi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibat. Kemudian, di sini ada rumus korelasi parsial. Rumus korelasi parsial ini nanti bisa dilihat di gambar. Di sini ada contoh kasusnya. Seorang mahasiswa bernama Ella melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Ella ingin meneliti sebuah hubungan antara kecerdasan dan prestasi belajar. Nah, di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Kemudian dari hasil perhitungannya didapatkan hasil analisis korelasi parsial RY, X1, dan X2 didapatkan korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar di antara tingkat stres dikendalikan dibuat tetap adalah 0,4356. Kemudian, rumus korelasi berganda bisa dilihat di gambar. Nah, di mana RY, X1, X2 adalah korelasi antara X dan X2 secara variabel Y. Kemudian R adalah korelasi produk momen antara X1 dengan Y. Kemudian RY X2 adalah korelasi produk momen antara X2 dan Y. Kemudian R X1 X2 sama dengan korelasi produk antara X1 dan X2. Kemudian ada rumus korelasi regresi sederhana. Bisa dilihat di gambar bahwa rumus korelasi linier sederhana adalah Y sama dengan A ditambah B X. Keterangannya, Y adalah variabel dependen, nilai yang diprediksikan, kemudian X adalah variabel independen, dan A adalah konstanta dari nilai Y apabila X sama dengan 0. Kemudian B adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan atau penurunan. Kemudian ada analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan variabel lainnya yang dianggap berpengaruh, dikendalikan, atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah dari mulai 0,00 sampai 0,199 sama dengan itu adalah rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,399 itu adalah rendah. Kemudian 0,40 sampai 0,599 itu adalah sedang, dan kemudian 0,60 sampai 0,799 itu adalah kuat, dan yang terakhir adalah 0,80 sampai 1000 adalah sangat kuat. Maka dalam analisis data dengan menggunakan teknik korelasi parsial digunakan untuk melihat hubungan antara variabel penetapan pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, dan seterusnya. Kemudian, analisis regresi linier sederhana.
Dalam metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana sebab akibat variabel faktor X dan terhadap variabel akibat. Kemudian faktor penyebabnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sebagaimana variabel akibat dilambangkan dengan Y yang disebut respon. Yang terakhir adalah korelasi berganda, yaitu salah satu bentuk dari korelasi. Korelasi berganda merupakan suatu nilai yang menekankan pada kuat pengaruh atau keterkaitan hubungan dua variabel atau lebih bersama-sama. Kemudian analisis korelasi berganda merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel yang terkait atau terpengaruh atau variabel Y. Kemudian ada manfaat korelasi. Apa itu manfaat korelasi? Manfaat analisis korelasi adalah analisis korelasi sering digunakan untuk menyatakan derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antara dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Terus dapat mengukur beberapa hubungan variabel, dapat memotivasi kinerja terhadap produktivitas variabel, dapat menentukan kualitas dengan layanan, dapat melakukan tingkat inflasi pada variabel yang ditentukan atau tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena saya belum memahami materi tersebut. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.